Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, jumpa lagi dengan saya Suyitno Irmim. Pada video kali ini saya akan membahas kelanjutan dari bahasan sebelum ini, yaitu terkait dengan persiapan bekal spiritualitas dalam memasuki dunia kerja, yaitu yang nomor satu adalah memahami untuk apa manusia itu diciptakan. Bekal spiritualitas yang pertama, kita mulai dari hal yang paling mendasar, yaitu pemahaman untuk apa sebetulnya kita diciptakan dan dihidupkan di dunia ini. Pertanyaan mendasar ini sebetulnya sudah banyak yang tahu jawabannya, tetapi belum tentu mereka memahami dan menghayati sehingga mampu menggiring cara hidup kita sesuai dengan tujuan penciptaan diri kita ini. Firman Allah yang tidak asing lagi bagi kita, utamanya umat muslim, bahwa ada firman Allah yang berbunyi, "Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku." Jadi jelas-jelas tujuan Allah menciptakan manusia ini tidak lain hanya untuk beribadah kepadanya. Titik. Kalau meruntut dari tujuan kita diciptakan ini, sebetulnya tidak terlalu sulit untuk kita ini melangkah. Masalah yang muncul justru pemahaman ibadah itu diartikan secara sempit, yakni ibadah itu diartikan hanya kegiatan-kegiatan ritual keagamaan seperti sholat, puasa, membaca Al-Quran, pengajian, kebaktian di gereja, dan lain sebagainya. Ya, itu memang ibadah. Tetapi kegiatan kita yang lain, ya, seperti sekolah, kuliah, mandi untuk berangkat kerja atau berangkat kuliah, pertemuan, kemudian kegiatan bisnis, seminar, bekerja, dan kegiatan sejenisnya belum diartikan sebagai ibadah. Nah, pemahaman ini yang perlu kita luruskan, ya. Jadi ada kalimat atau kata-kata kecuali untuk beribadah kepadaku dalam firman Allah di atas, maksudnya maunya Allah itu kita ini disuruh beribadah terus-menerus selama 24 jam sepanjang hidup kita. Ya, 24 jam. Jadi maunya Allah, kita ini melakukan ibadah mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ya, mungkin capek gitu katanya. Ya, tetapi itulah maunya Allah yang menciptakan kita. Jadi 24 jam ini terus-menerus beribadah. Nah, sekarang pemahaman ibadah itu yang perlu kita pahami dan kita mengerti dengan arti yang atau pengertian yang luas. Coba kita artikan secara luas makna kata ibadah itu. Ibadah adalah melakukan kegiatan yang menurut kacamata Allah dinilai baik. Atau pakai kata yang lebih mantap, yaitu melakukan kegiatan yang diridhoi oleh Allah. Itu namanya ibadah.
Saya akan beri contoh konkretnya. Kita bangun pagi dengan mengucap alhamdulillah, itu ibadah. Sholat subuh sudah jelas, itu ibadah. Mandi pagi persiapan berangkat kuliah adalah ibadah. Sarapan pagi adalah ibadah. Setir motor menuju tempat kuliah juga ibadah. Sampai di kantor mengucapkan salam adalah ibadah. Apalagi kerja dengan penuh semangat, nilai ibadahnya sangat tinggi. Pulang kerja, pulang kuliah, ketemu dengan keluarga, itu adalah ibadah. Membantu belajar anak-anak juga ibadah. Ibu-ibu masak di dapur, mencuci, setrika, itu juga namanya ibadah. Mohon maaf yang sudah berkeluarga, malam kumpul dengan istri, itu juga ibadah. Tidur pun dengan niatan agar besok pagi bisa fresh, itu juga ibadah. Jadi pemahamannya 24 jam itu kita melakukan satu kegiatan-kegiatan ya, yang dinilai mendapatkan ridho Allah, itu namanya ibadah. Kecuali kalau kita berbuat maksiat, nah itu bukan ibadah, tapi tambah dosa. Ya. Jadi kalau 24 jam diminta untuk ibadah, sebetulnya tidak berat-berat amat, karena semua kegiatan, semua aktivitas kita ya sehari-hari, asal itu merupakan kegiatan yang diridhoi Allah, itu namanya ibadah. Dari uraian tadi kita menjadi paham bahwa hakikatnya tujuan kita diciptakan ini adalah agar manusia beribadah kepada yang menciptakan, yaitu Tuhan yang Maha Pencipta. Dengan kata lain, sebenarnya kita diciptakan ini bukan sekali lagi untuk bikin masalah, bikin pusing orang lain, berbuat kerusakan, merugikan orang lain, ngemplang orang lain, mengambil hak orang lain, menghujat, memfitnah, termasuk tidak untuk unjuk rasa yang anarkis yang merugikan banyak orang. Jadi hal-hal yang tidak baik menurut kacamata Allah itu bukan termasuk ibadah. Sebaliknya, hal-hal kegiatan aktivitas kita yang menurut kacamata Allah itu baik, itulah yang dinamakan ibadah. Jadi pemahamannya menjadi sangat luas, sehingga kalau kita melakukan sesuatu kegiatan, ya katakanlah bukan ritual agama, katakanlah seperti mandi, makan, ya itu juga ibadah. Artinya kegiatan aktivitas seperti itu nanti juga mendapatkan pahala, juga bisa dinamakan ibadah. Sehingga 24 jam itu sebetulnya bukan kita puasa terus kemudian kita sholat terus, bukan, tetapi kegiatan-kegiatan yang sifatnya kebutuhan hidup manusia, asal itu diridhoi oleh Allah, itu namanya ibadah. Kenapa saya menyampaikan hal seperti ini? Karena supaya kita ini memiliki pemahaman yang luas, ya, pemahaman yang pas. Nah, kalau umpamanya saja yang dinamakan ibadah itu hanya ibadah-ibadah ritual, mungkin cuma berapa menit, sholat cuma 5 menit, 5 kali ya 25 menit, ya. Jadi sangat kecil sekali, padahal kita ini hidup satu hari 24 jam, oleh Allah disuruh ibadah 24 jam. Nah, apa isinya di situ? Ya, kegiatan sehari-hari itu. Nah, dengan pemahaman ini artinya bahwa bekerja 24 jam itu melakukan kegiatan aktivitas yang diridhoi Allah, ya. Yang pertama mengerjakan ya ritual-ritual agama, dan yang kedua melakukan kegiatan-kegiatan sosial.
Dengan memahami untuk apa kita ini diciptakan seperti diuraikan di atas, maka kita senantiasa berpikir tentang keberadaan Tuhan. Dan ada semacam keyakinan bahwa kita hidup ini harus berbuat sesuatu yang diridhoi oleh Allah dan akan menjauhi perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma, terutama juga norma-norma agama dan juga kehidupan. Memahami untuk apa manusia itu diciptakan akan mendasari seluruh perilaku kita, termasuk jika kita akan masuk ke dunia kerja, maka kita sadar akan hubungan antara kerja dan keberadaan atau ketentuan Allah. Memiliki persiapan bekal spiritualitas akan membimbing kita ke arah perilaku yang mulia, bekerja dengan jujur, disiplin, semangat tinggi, dan tidak mau bikin masalah. Semoga penjelasan yang singkat ini bisa menambah persiapan untuk memasuki dunia kerja. Saya akhiri, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.